Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang hepatitis B. Tapi kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium. Yang pertama-tama nanti saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium mengenai tentang saya akan menjelaskan tentang fungsi hepar, pemeriksaan darah lengkap, dan peran-peran pemeriksaan penunjang lainnya yang khususnya mengenai tentang laboratorium. Oke. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi hepar dulu. Nah, kita tahu fungsi hepar itu bisa kita periksa dari SGOT atau SGPT, ya, atau nama lainnya atau AST dan ALT. Nah, pada pasien hepatitis B ini fungsi heparnya akan meningkat. Ya, kalau misalnya SGOT SGPT meningkat, maka fungsi hepar menjadi meningkat. Tetapi mau seberapa banyak pun SGOT atau SGPT itu meningkat, dia tidak ada korelasi terhadap kerusakan hepar. Jadi bukan berarti semakin tinggi SGOT atau SGPT itu semakin parah juga lah heparnya gitu. Nah, pada hepatitis B yang sudah dipastikan bahwasanya SGOT SGPT-nya pasti meningkat gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bilirubin di dalam darah. Ya, bilirubin di dalam darah itu ada prehepatik, ada intrahepatik, sama poshepatik. Kalau misalnya hepatitis B, ini bilirubinnya berada pada di intrahepatik gitu. Kalau prehepatik sama poshepatik itu beda lagi gitu. Nah, kalau misalnya bilirubinnya itu lebih dari 2,5 mg per desiliter, itu akan menunjukkan klinis yaitu ikterik pada bagian mata. Jadi pada bagian mata akan mengalami kuning. Tetapi kalau misalnya bilirubinnya mencapai 5-20 mg per desiliter, itu akan menyebabkan klinis jaundice atau kulit menjadi kuning gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bilirubinnya lebih dari 20 mg per desiliter, ini diikaitkan dengan hepatitis B yang berat ataupun parah. Jadi bisa kita simpulkan ini atau sebagai indikasi bahwasanya heparnya sudah parah gitu. Nah, kemudian bilirubin yang tinggi ataupun keadaan-keadaan misalnya ikterik atau jaundice itu kita bisa diagnosa bandingkan dengan keadaan yang lain, misalnya anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik itu bilirubin indirectnya itu meningkat. Jadi pada hepatitis B itu bilirubin directnya yang meningkat, sedangkan kalau misalnya ini golongan prehepatik ya, golongan prehepatik, maka bilirubin indirect maka akan meningkat juga. Bedanya direct sama indirect itu apa? Nah, bilirubin itu dia ada proses konjugasi. Konjugasi itu artinya bilirubin yang bergabung dengan enzim di dalam hati. Jadi kalau misalnya bilirubin yang maaf, saya lupa nama spesifiknya. Jadi saya bilang aja bilirubin yang unkonjugasi sama bilirubin yang terkonjugasi. Nah, kalau bilirubin itu awalnya jadi mentah lah kita bilang. Bilirubinnya mentah, kemudian masuk ke dalam hepar, kemudian terjadi proses dari penggabungan antara enzim dan bilirubin. Nah, kalau misalnya sudah bergabung, ini disebut dengan bilirubin direct.
Kalau misalnya dia masih di sebelum hepar atau belum bergabung, disebut dengan indirect. Gitu. Kemudian kalau misalnya bilirubin indirect yang meningkat, ada beberapa keadaan yang dapat kita diagnosa bandingkan. Yang pertama adalah glukos 6-fosfat dehidrogenase defisiensi, kemudian anemia sickle cell atau anemia bulan sabit. Jadi darahnya kayak bulan sabit gitu. Nah, peran dari darah lengkap ini biasanya pada hepatitis B itu kita jumpai pada pasien-pasien akut itu neutropenia. Kemudian selain neutropenia atau penurunan neutrofil, terjadi penurunan limfosit. Nah, penurunan limfosit dan penurunan neutrofil itu terjadi secara sementara. Nah, setelah terjadi secara sementara akan diikuti dengan limfositosis, tapi sifatnya relatif. Jadi ada beberapa pasien yang memang limfositosis setelah proses ini, ada juga yang tidak limfositosis karena memang sifatnya dia relatif, kadang iya kadang enggak gitu. Nah, kemudian pemeriksaan darah lainnya itu adalah prothrombin time. Kita tahu prothrombin time itu dia adalah sebuah protein, sejenis protein yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk proses pembekuan darah. Nah, kalau misalnya prothrombin time-nya memanjang, itu mengindikasikan bahwasanya ada masalah tentang sintesis dari prothrombin itu sendiri. Jadi kalau misalnya memanjang, artinya dia akan terjadi perdarahan yang memanjang juga, yang seharusnya tidak. Setelah perdarahan akan cepat-cepat diperbaiki sama proses faktor-faktor dari koagulasi yang diperankan oleh prothrombin gitu. Jadi kalau misalnya prothrombinnya memanjang, itu mengindikasikan bahwa ada masalah bagian sintetisnya dari prothrombin itu tersebut. Nah, kenapa bisa bermasalah? Karena memang heparnya sudah bermasalah juga gitu. Nah, kemudian kalau misalnya prothrombin time-nya memanjang, itu mengindikasikan juga ada namanya nekrosis hepatoseluler. Jadi sudah rusak sel-sel dari heparnya. Nah, selain itu, kalau misalnya prothrombin time-nya memanjang, itu menandakan atau mengindikasikan bahwasanya prognosisnya sudah buruk gitu. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain adalah kadar gula darah. Jadi kadar gula pada pasien-pasien hepatitis B yang akut itu akan mengalami hipoglikemia. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, intake karbo inadekuat. Jadi pada pasien-pasien hepatitis B itu sebagian besar memiliki gejala tidak selera makan, lemas, malaise gitu. Jadi mereka akan berkurang untuk intake-nya. Dan di sisi lain, gejala dari pasien hepatitis B itu ada mual dan muntah, sehingga akan menyebabkan dan mempengaruhi nafsu makan mereka itu sendiri gitu. Nah, selain itu hipoglikemi juga bisa disebabkan gara-gara adanya masalah di cadangan dari glikogen. Kita tahu glikogen akan dirubah jadi gula dalam darah kalau misalnya ada glukagon. Nah, yang jadi masalah adalah glikogennya. Glikogen ini adalah kita bahasa awamnya gini aja. Substansi gula yang belum bisa dipakai. Nah, glikogen ini dia ada di dalam hati. Ya, kalau misalnya hatinya rusak, otomatis glikogen itu nggak ada. Nah, kalau misalnya glikogen nggak ada, gula juga tidak akan ada. Gitu. Jadi kalau misalnya intake-nya udah jelek, mual muntahnya udah berat, sedangkan kita butuh gula,
di sisi lain pada pasien hepatitis B, heparnya sudah bermasalah sehingga glikogennya tidak ada. Dan di antara 3 ini akan menyebabkan hipoglikemia. Gitu. Nah, kemudian dari pemeriksaan lain yaitu feses rutin. Nah, jadi dari feses rutin akan dijumpai namanya steatorea. Jadi steatorea ini adalah adanya lemak di dalam feses. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini gara-gara ini saya gambar bentuk hepar. Ya, jadi kalau misalnya hepatitis B, bentuk heparnya gede, seginilah kita bilang. Nah, kemudian di dalam dari hepar itu sendiri memiliki saluran empedu. Ya, saluran empedu. Saluran empedu kalau misalnya terjadi proses inflamasi pada bagian hepar, akan menyebabkan pembesaran massa dari hepar itu sendiri dan akan menyebabkan yang mana dari awalnya sistem dari kandung empedu ini tidak tahu apa-apa, akan terjadi penyempitan gara-gara pendorongan dari pembesaran massa itu sendiri karena ada inflamasi di dalamnya kan, sehingga akan menjepit dari saluran kandung empedu itu sendiri. Nah, kita tahu kandung empedu itu berguna untuk mencerna lemak. Jadi kalau misalnya ada empedu di dalam usus kita, kemudian kita makan gorengan, itu lemak itu akan dipecah dan akan diserap oleh tubuh. Tetapi kalau misalnya nggak ada empedu, lemak itu akan lewat aja, sehingga nanti gejalanya bisa mencret atau diare, gara-gara lemaknya terkonsentrat di dalam usus halus. Gitu. Nah, urin rutin. Jadi dari pemeriksaan hepatitis B akut, pada pemeriksaan urin rutinnya itu dijumpai hematuria tetapi secara mikroskopik. Yang artinya harus dari mikroskop baru ketahuan. Tapi kalau misalnya makroskopik tidak ketahuan gitu. Kemudian dijumpai adanya proteinuria tapi minimal. Hal ini kenapa? Gara-gara kalau secara jurnal hepatitis B itu juga dapat menginvasi tubulus dan glomerulus dari ginjal pasien hepatitis B gitu. Oke. Nah itu adalah seputar pemeriksaan penunjang yang dimana adalah pemeriksaan laboratorium dasar. Oke. Selanjutnya nanti saya akan bahas tentang pemeriksaan immunoassay pada pasien hepatitis B akut.